Ana Belén Montes lahir pada 28 Februari 1957 di sebuah keluarga Puerto Rico yang tinggal di Amerika Serikat. Ayahnya seorang psikiater yang disiplin, dan keluarga mereka mendorong anak-anak untuk berprestasi. Ana tumbuh sebagai siswi pintar, ambisius, dan punya sifat keras kepala. Ia menempuh pendidikan tinggi dengan serius, kuliah di University of Virginia, lalu meraih gelar master di bidang hubungan internasional dari Johns Hopkins School of Advanced International Studies, salah satu kampus bergengsi yang sering jadi jalur karier diplomat dan analis intelijen. Sejak muda, ia punya pandangan kritis terhadap kebijakan luar negeri ASEAN, terutama sikap Amerika terhadap Kuba yang menurutnya terlalu keras. Benih simpati terhadap Kuba inilah yang suatu hari kelak membentuk jalan hidupnya. Pada 1985, Ana Montes mulai bekerja di Defense Intelligence Agency, DIA, salah satu badan intelijen besar Amerika yang fokus pada analisis militer. Di sana ia menanjak cepat. Montes dikenal sebagai analis yang brilian, penuh percaya diri dan sangat produktif. Rekan-rekannya menjulukinya Queen of Cuba karena kepakarannya menganalisis urusan militer dan politik Kuba. Namun di balik prestasi itu ada rahasia besar yang tak diketahui siapapun. Sejak awal karirnya, Ana Montes sudah menjadi mata-mata Kuba. Pada awal 1980-an, Ana direkrut oleh agen intelijen Kuba. Mereka tahu betul cara mendekati Ana. Dengan memainkan idealismenya, Montes tidak pernah menerima bayaran besar. Ia tidak mata duitan. Ia bekerja untuk Kuba karena ia percaya secara ideologis bahwa kebijakan AS ke Kuba salah dan tidak adil. Ia dilatih cara menggunakan radio gelombang pendek, enkripsi sederhana, hingga komunikasi rahasia untuk menyampaikan laporan. Ia bertemu kontak Kuba di restoran atau taman dengan cara-cara spionase klasik, kode, tanda, dan penyamaran. Selama hampir 16 tahun, Ana Montes menjalani kehidupan ganda. Di siang hari, ia analis top di DIA yang dipercaya pemerintah dan militer. Di balik layar, ia menyerahkan informasi paling sensitif ke Kuba, termasuk nama agen rahasia AS di Havana, detail operasi militer, hingga rencana intelijen terhadap Kuba. Kerusakan akibat pengkhianatannya luar biasa. Banyak operasi AS terhadap Kuba gagal karena bocor. Bahkan ada agen AS di lapangan yang diduga terbongkar akibat informasi yang ia berikan. Menjelang akhir 1990-an, FBI mulai mencurigai adanya mole, mata-mata dalam tubuh intelijen ASN yang memberikan informasi ke Kuba. Analisis jejak komunikasi, laporan intel, dan kebocoran dokumen akhirnya mengerucut pada Ana Montes. Selama setahun, FBI menyelidikinya diam-diam, mengumpulkan bukti tanpa membuatnya sadar. Hingga pada 21 September 2001, hanya 10 hari setelah serangan 1911, Ana Montes ditangkap di kantornya. Bayangkan, seorang analis senior yang setiap hari duduk di jantung pertahanan Amerika, ternyata selama ini adalah pengkhianat. Pada 2002, Ana Montes mengaku bersalah melakukan konspirasi untuk menyampaikan informasi pertahanan nasional kepada Kuba. Ia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Di pengadilan, ia tidak menangis, tidak menyesal. Ia hanya berkata dengan tegas, "Saya menentang kebijakan Amerika terhadap Kuba. Saya merasa berkewajiban untuk membantu Kuba membela dirinya sendiri dari upaya agresi ASEAN." Ana dipenjara di Fort Worth, Texas. Selama di balik jeruji, ia menjalani hidup tenang, jarang bicara, dan banyak membaca. Ia tetap yakin tindakannya bukanlah pengkhianatan, melainkan bentuk moral duty terhadap Kuba. Setelah menjalani lebih dari 2 dekade di penjara, Ana Montes akhirnya dibebaskan pada 6 Januari 2023. Ketika keluar, ia tidak kembali ke dunia spionase atau politik. Ia memilih hidup sederhana di Puerto Rico, tanah leluhurnya. Ia menyatakan ingin menutup bab gelap hidupnya dan mengabdikan diri pada hal-hal kemanusiaan. Kisah Ana Montes tetap menjadi salah satu pengkhianatan terbesar dalam sejarah intelijen AS. Bagi banyak orang di Amerika, ia adalah pengkhianat berbahaya yang melemahkan keamanan negara. Namun di mata sebagian pihak, terutama simpatisan Kuba, ia dianggap seorang idealis yang berani mengorbankan hidup demi keyakinan. Kisah Ana Montes adalah potret rumitnya dunia spionase, tentang idealisme, pengkhianatan, dan harga yang harus dibayar. Ia bukan sekadar agen ganda, melainkan simbol pertarungan ideologi antara dua negara yang berseteru selama Perang Dingin.